Mbak Dede awalnya berpikir, bahkan sejak kecil sampai hari ini, kamu berpikir begini, apapun pekerjaan itu harus dapat restu orang tua. Dari orang tua. Dari Iya. orang tua. Apalagi ibunda. Mm-mm. Agar lewat pekerjaan itu menghasilkan sesuatu yang berkah dan bahagia. Iya. Gitu. Agar pekerjaan itu sukses, agar pekerjaan itu berkah, bahagia, maka harus dapat restu atau izin orang tua, dukungan orang Iya. tua. Sebaliknya, 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 kalau pekerjaan yang kita kerjakan atau usaha yang kita kerjakan tidak dapat restu dari orang tua, dari ibu, dikhawatirkan hasilnya tidak berkah dan membuat hidup kita tidak bahagia. Betul ya? Iya. Sekarang saya mau tanya, ya. Sekarang hidupmu bekerja sebagai seorang TKW, betul ya? Iya. Sudah bertahun-tahun ini. Ibumu merestuinya, betul nggak? Iya. Ibumu merestui jadi TKW. Kalau enggak, ibumu komplain terus, pulang nak, pulang nak, pulang nak, pulang nak. Faktanya enggak ya. Faktanya ibunya Mbak Dede telepon, dibetah-betahin ya nak. Kerja yang baik ya nak. Ibu doa terus untuk kamu nak tiap hari biar bisa kerja yang baik. Betul tidak? Betul tidak? Nah, jadi ibumu merestuinya. Ibumu merestui dirimu kerja sebagai TKW. Ibumu mendoakan kamu supaya bisa kerja yang baik sebagai TKW. Pertanyaan saya, apakah pekerjaan ini berkahmu? Apakah pekerjaan ini membuat hidupmu penuh berkah? Apakah pekerjaan ini membuat hatimu dan batinmu bahagia? Apakah engkau bisa mengatakan bahwa pekerjaan saya sebagai TKW karena udah dapat restu dari ibu, didoakan ibu tiap hari, membuat hidup saya penuh berkah. Hidup saya bahagia. Betul? Kayak gitu hidupmu? Kamu merasa hidup yang penuh keberkahan? Tidak. Karena jauh dari anak. Gak Nah, bisa ngurusin anak. Nah, ternyata pekerjaanmu tidak membawa keberkahan untukmu sebagai TKW, sekalipun itu halal. Ternyata pekerjaanmu membawa kesakitan dan penderitaan yang luar biasa. Iya, Pekerjaanmu jauh sebagai dari TKW membuatmu terpisah dari anakmu. Saat dia sakit malah merawat anaknya majikan. Iya. Saat ibu sakit malah merawat ibunya majikan. Pekerjaanmu bahkan menjauhkanmu dari yang di atas karena kamu susah beribadah. Iya, Mau sholat, mau pakai mukena aja udah dimarahin sama majikan. Iya. Pekerjaanmu membuat kamu nggak pernah punya waktu bersama di hari raya sama keluargamu, sama anak, sama orang tuamu. Pertanyaan saya, itu hidup yang penuh keberkahan? Tidak. Itu hidup yang Rasanya bahagia? batin itu sakit. Enggak. Betul sekali. Padahal gajimu 7 juta. Tapi kamu tidak pernah merasa bahagia batinmu, kamu tidak pernah merasa punya keberkahan dalam hidupmu. Yang Mbak Didi rasakan justru penderitaan lahir batin yang luar biasa. Kesedihan yang amat sangat. Bahkan mungkin anakmu sudah mulai tidak mau terima teleponmu waktu ulang tahun karena cuma pengen mamanya pulang, bukan pengen dapat ucapan selamat ulang tahun. Betul? Iya. Padahal pekerjaanmu ini diizinkan orang tua. Padahal pekerjaanmu sebagai TKW ini diizinkan, direstui orang tua, didoakan ibunda. Dan kita berpikir, kalau kita punya pekerjaan atau bisnis, asalkan dapat restu orang tua, maka pekerjaan atau bisnis itu membuat kita berkah. Bisnis itu akan lancar, bisnis itu berkah, kita bahagia. Faktanya, apakah kamu bahagia? Apakah kamu merasa hidupmu punya berkah? Atau musibah? Penderitaan? Iya. Itu batin nggak senang rasanya. Jauh dari mereka, nggak bisa ngurusin mereka. So, Ya. jadi sekarang kita tahu, fakta sudah membuktikan, izin dan restu dari orang tua belum tentu akan membuat apa yang kita kerjakan itu menjadi berkah buat kita, membuat kita bahagia. Kalau begitu, pekerjaan apa, Pak,
yang menjadi berkah buat kita, yang diizinkan Tuhan. Pekerjaan yang diizinkan Allah, bukan yang diizinkan orang tua, bukan yang diizinkan suami, bukan yang diizinkan istri, bukan yang diizinkan Pak D, bakul sayur, tukang lombok, pecel lewat, enggak, no. Jadi pekerjaan yang diizinkan Tuhan, diizinkan Allah. Kalau begitu, saya mau tanya, pekerjaan TKW itu direstui Allah enggak? Sebenarnya sih kurang paham saya. Tapi Ingat, jangan mengukur hanya dari uang. iya, Yang haram-haram juga uangnya banyak, tapi direstui Allah? No. tidak. Belum tentu juga yang halal direstui Allah, meskipun uangnya banyak. Kuncinya adalah penuh keberkahan hidupnya dan hatinya ada kebahagiaan. Ujungnya makin terang. Nah, pekerjaan TKW direstui Allah enggak? Yuk kita cek yuk. Kita cek. Kira-kira pekerjaan ini direstui Allah enggak? Pekerjaan TKW adalah pekerjaan yang membuat Mbak Dede tidak bisa ibadah. Kamu di Taiwan tidak bisa ibadah, kamu pakai mukena aja, udah langsung dimarahin sama lampirmu. Saya mau tanya, berarti pekerjaan itu direstui Allah enggak? Apakah Allah akan Tidak. merestui sebuah pekerjaan yang membuat umatnya tidak bisa berdoa khusyuk pada Allah? Tidak. Pekerjaanmu membuat Mbak Dede tidak bisa merayakan hari raya bersama dengan keluargamu, nggak bisa lebaran sama keluargamu, tidak bisa ngerayain Idul Adha sama keluargamu, kemarin Isra Mi'raj, tidak bisa merayakannya sama keluargamu. Setiap hari raya malah bikin nangis nyesek karena nggak pernah kumpul. Apakah Allah Iya, merestui pekerjaan itu? sebenarnya tidak. Apakah Allah Tidak. merestui pekerjaan yang membuat umatnya tidak bisa merayakan hari raya yang Allah punya? Iya, Jadi restu nggak Allah? tidak. Sebenarnya nggak merestui. Apakah Allah merestui pekerjaan yang membuat anak terpisah sama ibundanya bertahun-tahun? Apakah pekerjaan itu direstui Allah? Tidak. Apakah Allah merestui sebuah pekerjaan yang membuat umatnya tidak pernah bisa merawat orang tuanya sampai meninggalnya? Apakah Allah merestui pekerjaan itu? Tidak. Apakah Allah Sebenarnya merestui sebuah pekerjaan? Apakah Allah merestui sebuah pekerjaan yang membuat umatnya dilecehkan secara seksual? tidak. Tidak merestui. Tetapi Nggak orang tua mungkin. kita bisa merestuinya. Betul? Tetapi ibu kita bisa merestuinya. Ibu kita bisa merestui pekerjaan yang membuat kita kena pelecehan seksual dari majikan. Ibu kita merestui sebuah pekerjaan yang membuat kita terpisah dari anak kita. Ibu kita merestui sebuah pekerjaan yang membuat kita tidak bisa lagi memuliakan hari Tuhan. Betul? Betul? Iya. Karena ibu kita cuma melihat dari uangnya. Betul? Iya. Dia cuman Kamu kok iya pikir, terus? Rada ngelawan-ngelawan dikit gitu kayak enggak Pak, kalau yang itu enggak gitu, kayak sekali-sekali dilawan. Masa iya mulu, ini jangan-jangan takut, bukan karena ngerti, bukan karena setuju, tapi bukan. takut. Ya, ngerti sih Pak. Tadi kan udah kita ngomong kan. Oh iya, Bahkan iya. ini bikin saya itu jadi termotivasi. Sebenarnya memang iya ya, ibaratnya eh, apa? Ya aku awalnya takut gitu karena ibu udah bilang kamu kalau nggak dengar kata ibu gitu kan. Nah itu di situ makanya. Tapi sekarang aku juga pikir lagi nggak mungkin lah kalau ibaratnya ibu bilang kayak gitu Allah juga bakalan membuat aku kayak gitu gitu kan. Aku kan kerja usaha kayak gini juga kan ibaratnya buat orang tua juga, buat ibu juga gitu, buat kumpul sama mereka juga. Niat aku kan pengennya ke situ Pak. Ya, ya, Gitu. ya. Dari Masalahnya kan tadi pembicaraannya ya masalahnya kan gitu ibu cuma nggak tahu rangkuman. aja, gitu. Nah, berbeda dengan kasus di ibu saya. Kalau kasus di ibu saya, itu justru ibu saya yang gabung TNC dulu. Terus ngajak saya dan kakak saya. Nah, jadi ini berbeda aja kasusnya.
Ibu saya diundang ke seminar sama upline-nya. Ibu saya ngeliat TNC, wah ini anak saya harus ikut. Terus ibu saya ngajak saya. Nah, jadi cuma berbeda masalah kalau ibunya Mbak Dede tidak tahu tentang TNC, sehingga malah melarang dirimu ikut TNC. Tapi kalau ibu saya, karena dia tahu duluan, malah ibu saya ngajak saya. Tetapi masalahnya, terlepas dari dilarang, apakah diizinkan? Bukan itu kok masalahnya. Maksudnya, terus kalau apakah ibunya melarang, lalu kita akan gagal. Terus apakah kalau ibunya mendukung, dijamin kita sukses? Enggak juga kok. Semua kalau restunya dari Allah, dan semua kalau kita mau berupaya saja. Gitu. Tapi yang jelas, saya yakin satu hal. Pekerjaan TKW bukan pekerjaan yang direstui Allah. Bukan. Tidak mungkin Allah merestui sebuah pekerjaan yang membuat umatnya tidak bisa merayakan hari besarnya sendiri. Tidak mungkin Allah merestui sebuah pekerjaan yang membuat ibu meninggalkan anak, anak meninggalkan ibu. Tidak mungkin Allah merestui sebuah pekerjaan yang membuat umatnya tidak bisa merayakan hari raya bersama, bahkan dapat pelecehan seksual. Itu pekerjaan yang dibuat manusia tanpa seizin Allah. Dan saya percaya ada di semua kitab suci. Ya, Pak. Maka pekerjaan Ya, yang itu tidak yang direstui Allah, Hmm. pekerjaan yang tidak direstui Allah, sekalipun direstui sama ibu kita, tetap tidak akan membuat keberkahan dalam hidup kita. Tidak akan membuat kebahagiaan dalam hidup kita. Dan ujungnya pasti gelap. Apapun pekerjaan yang tidak direstui Allah itu ujungnya gelap. Saya mau tanya, pekerjaan Iya, sebagai TKW, ujungnya terang atau gelap? Ujungnya. karena belum kita bisa lihat apa yang Kamu bisa lihat dari teman-temanmu yang sekarang sudah finish kontrak. Itu adalah ujung pekerjaanmu nanti. Saya mau tanya, iya. ujung pekerjaan TKW itu terang atau gelap? Dia gelap sih. Soalnya kalaupun punya rumah gede juga buat apa kalau nggak ada usaha. Udah pulang ke rumah, iya udah punya rumah besar, udah punya mobil, tapi kalau nggak ada usaha terus mau duduk-duduk di rumah aja gitu. Ya itu intinya Emang kenapa rumah aku besar nggak butuh pengen ada listrik gitu? usaha ya. Emang rumahnya besar harus pakai teplok gitu? Kayak mobilnya mewah harus Ya didorong atau itulah makanya. ditarik sama kuda gitu? Mobil BMW tapi tarik kuda karena nggak punya duit buat beli bensin gitu? Ngawur aja. Nah itu pikiran aku yang sebenarnya apa pengen punya usaha. Yes. Masalah rumah itu orang lain gitu kan. Tapi ya aku awalnya memang ibu bilang kayak gitu, aku langsung pusing, mumet gitu kan. Sampai berhari-hari nggak mood ngapa-ngapain gitu kan. Astaga, berhari-hari ya ampun, berhari-hari lah. Kenapa sih Terus nggak langsung telepon upline aja? Upline itu sekarang tahu, upline itu bisa ngerti, bukan karena masalah jago atau apa, tidak. Upline itu ngerti karena ya sudah melalui itu semuanya gitu loh. iya, Ya, oke. sekarang Yuk sekarang kita udah bisa tenang sih, kayaknya udah bisa tenang. Rasanya udah bisa tenang. Ya memang mungkin nggak apa-apa lah, ini juga demi kebaikan ibu gitu kan, demi masa depan anakku dan aku juga pulang ke sana. Itu aja sih. iyalah. Walaupun ibu melarang, nggak usah lah, nanti buat Saya mau kejutan tanya, aja saya ibaratnya mau kalau tanya, saya udah saya mau memuatannya. tanya, pada saat seorang TKW misalnya dapat pelecehan seksual Ya, dari majikannya, perlukah dia ngomong sama anaknya? Perlukah dia ngomong sama ibunya? Nggak perlu kan? Nggak perlu kan? Yang perlu tahu ya, siapa? Agentnya. Betul nggak? iya. Nah, kalau ibu sama anak, mereka tahu pun nggak akan pernah bisa membantu kok. Yang penting mereka dapat setorannya kan. Tapi agent perlu tahu. KBRI perlu tahu. Supaya mengambil tindakan. Polisi perlu tahu. Betul nggak? Iya. Nah, sama. Di bisnis TNC ini. Kita mau prosesnya kayak apa? Kita memulainya kayak apa? Ngapain sih orang tua tahu? Emang kalau tahu kenapa? Kalau nggak tahu kenapa? Nggak ngefek tuh buat kita. Yang perlu tahu siapa? Upline. Karena upline yang akan ngebantu. Kan gitu ya. Yang terlibat kan sama upline. Ayo kita kerja bareng biar sukses bareng. Kan gitu ya. Iya. Kalau orang tua nanti kirimin aja bonusnya. Gitu. Kirimi produk kesehatannya, kirimi bonusnya. Gitu aja kenapa? Iya, Pak. Yang jelas satu hal.
Pekerjaan TKW, TKI bukan pekerjaan yang direstui Tuhan. Tuhan tidak mungkin merestui sebuah pekerjaan yang membuat anak pisah sama ibunya, ibu pisah sama Iya. anaknya. Benar, Bahkan Kak, benar. untuk di Asia, bahkan Muslim harus masak babi. Mana ada Allah merestui pekerjaan yang model kayak gitu. Maka pekerjaan itu ujungnya akan gelap gulita. Karena nggak direstui Tuhan. Sekalipun ibu kita merestuinya. Sebaliknya di TNC, kalau kita lihat di TNC, 80 lebih TKW sudah merdeka di Team Winners. Walaupun prosesnya luar biasa. Tetapi ujungnya terang benderang. Udah lihat kok ujungnya terang benderang. Gitu. Ada beberapa orang yang gagal. Kenapa? Karena nggak mau jalan sampai ujung. Ya, kalau nggak mau jalan sampai ujung ya kesannya tuh kayak gagal. Gitu. Padahal ujungnya terang. Sama seperti TKW. TKW itu kalau belum jalan sampai ujung, rasanya terang. Wah, TKW gajinya 7 juta, 8 juta. Iya, lu belum sampai ujung. Begitu sampai ujung, cemplung jurang, gelap gulita, nggak punya duit dalam usia tua. Sebaliknya di TNC, kalau kita lihat di TNC, 80 lebih TKW sudah merdeka di Team Winners. Walaupun prosesnya luar biasa. Tetapi ujungnya terang benderang. Udah lihat kok ujungnya terang benderang.